Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Pak, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Di sini kami dari grup 1 akan membahas distribusi hipergeometris, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Soekarna SPD MSI. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari grup 1 yang beranggotakan saya sendiri Faiza Ananda dengan NIM 20101511002 sebagai pembicara kedua, dan teman anggota kami yaitu Miftahul Jannah dengan NIM 2001015111008 sebagai pembicara pertama. Adapun subtopik materi yang akan kami bahas yaitu pertama, definisi dari distribusi hipergeometris. Yang kedua adalah teorema distribusi hipergeometris, serta soal dan pembahasan distribusi hipergeometris. Nah, untuk subtopik pertama akan dibahas oleh saudari Miftahul Jannah. Dengan ini kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi distribusi hipergeometris. Nah, sebaran hipergeometris diterapkan pada kasus penarikan sampel atau sampling, di mana objek yang telah diambil tidak dikembalikan lagi ke populasinya. Dalam model ini, populasi yang berisi sejumlah N objek dapat dipilah menjadi dua kelompok atau subpopulasi. Misalnya, subpopulasi sukses yang mempunyai anggota sebanyak N1 dan subpopulasi gagal dengan anggota sebanyak N kurang N1 sama dengan N2 yang sifatnya saling berlainan atau bahkan berlawanan. Pengertian sukses dan gagal di sini tidak terlalu sama maknanya dengan istilah sukses dan gagal dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi hanya untuk menunjukkan adanya dua kategori hasil yang berbeda. Nah, distribusi hipergeometris merupakan distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplemen, seperti halnya distribusi binomial. Oke, lanjut pada perbedaan distribusi binomial dengan distribusi hipergeometriks. Nah, terdapat perbedaan yang utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometriks. Perbedaannya yaitu adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometriks, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Misalkan kita memiliki satu kotak yang berisi 10 buah bola. Pada distribusi hipergeometris, percobaan yang terjadi dia tidak bersifat independen, sehingga percobaan yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, misalkan kita ambil satu buah bola dari dalam kotak. Nah, karena dia bersifat independen, maka dia tidak ada unsur pengembalian. Jadi ketika bola sudah diambil, dia tidak akan dimasukkan lagi ke dalam kotak tersebut. Sehingga pada pengambilan kedua jelas berbeda. Sehingga probabilitas pengambilan kedua dengan probabilitas pengambilan pertama ini jelas berbeda. Nah, lain halnya dengan pada distribusi binomial. Kalau pada distribusi binomial itu bersifat independen, sehingga kita misalkan ambil satu buah bola misalnya, pada pengambilan pertama
itu akan ada namanya pengembalian. Yang ketika dikembalikan lagi ke dalam kotak tersebut, maka jumlah bola pada kotak tersebut tidak akan berubah, sehingga pada probabilitas pengembalian yang terjadi pada pengambilan kedua, 3, dan seterusnya, dia akan sama. Jadi tidak ada perubahan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi hipergeometriks adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Sedangkan binomial adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih terdapat atau ada pengembalian. Nah, dengan demikian, distribusi hipergeometriks memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu distribusi hipergeometriks merupakan distribusi diskrit. Nah, yang kedua, setiap hasil terdiri dari keberhasilan atau kegagalan. Nah, yang ketiga, pengambilan sampel atau sampling dilakukan tanpa pengembalian. Yang keempat yaitu populasi atau N adalah terbatas dan diketahui. Dan yang kelima yaitu jumlah keberhasilan dalam populasi N1 diketahui. Oke, lanjut pada definisi 8.2, yaitu peubah acak X dikatakan mempunyai sebaran hipergeometris jika dan hanya jika fungsi massa peluangnya berbentuk Px, yang mana Px ini adalah probabilitas X sukses dalam N percobaan, sama dengan kombinasi X dari N1 dikalikan dengan kombinasi N kurang X dari N kurang N1 per kombinasi N kecil dari N besar, di mana X atau banyaknya gejala sukses di antara N objek yang terambil yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dapat kita lihat penjelasan dari rumus tersebut, yaitu simbol Px ialah probabilitas X sukses dalam N percobaan. Nah, simbol N1 ialah ukuran subpopulasi sukses, dan N2 yaitu ukuran subpopulasi gagal atau N kurang N1. Nah, simbol N itu adalah ukuran populasi atau N1 tambah N2, dan N kecil ini adalah ukuran sampelnya, dan X itu adalah banyaknya gejala sukses di antara N objek yang terambil. Jadi untuk menjawab soal sebaran hipergeometriks, kita menggunakan rumus tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu teorema distribusi hipergeometris. Teorema distribusi atau sebaran hipergeometris ini berbunyi, yakni nilai harapan dan variansi sebaran hipergeometris X himpunan G mana N besar, N1 besar, N kecil adalah mu atau nilai harapan sama dengan N kecil dikali N1 besar dibagi N besar, dan sigma kuadrat atau variansi sama dengan N dikali N1 besar dibagi N besar dikali 1 dikurang N besar 1 dibagi N besar dikali dengan N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Dimana pembuktian untuk teorema ini yang pertama adalah kita akan membuktikan nilai harapannya terlebih dahulu. Nilai harapan atau mu sama dengan EX sama dengan sigma X, X dikali peluang X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan N, X dikali kombinasi X dari N
N1 besar dikali kombinasi N kecil dikurang X dari N besar dikurang N1 besar dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar. Nah, kombinasi ini adalah definisi dari peluang X yang telah dibahas oleh teman kelompok kami sebelumnya. Oke, selanjutnya itu 1 dibagi kombinasi N kecil dari N besar sigma X sama dengan 1 sampai dengan N dikali N1 faktorial dibagi dengan X dikurang 1 faktorial dikali N1 besar dikurang X faktorial dikali dengan kombinasi N kecil dikurang X dari N besar sampai dengan dari N besar dikurang N1 sama dengan N1 besar dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar sigma X sama dengan 1 sampai dengan N dikali N1 dikurang 1 faktorial dibagi dengan X dikurang 1 faktorial dikali N1 dikurang X faktorial dikali dengan kombinasi N dikurang X dari N besar dikurang N1 sama dengan N1 dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar sigma X sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan kombinasi X dikurang 1 dari N1 besar dikurang 1 dikali kombinasi N dikurang X dari N besar dikurang N1 besar. Nah, kombinasi yang ini merupakan penjabaran dari penjabaran kombinasi sebelumnya. Maksud saya penyederhanaan dari penjabaran kombinasi sebelumnya. Sehingga kita misalkan Y itu sama dengan X kurang 1 dan M itu sama dengan N kurang 1. Dimana batas-batas Y untuk X sama dengan 1 itu Y sama dengan 0 dan untuk X sama dengan N adalah Y sama dengan N dikurang 1 sama dengan M, sehingga nilai harapan atau mu sama dengan EX sama dengan N1 dibagi kombinasi N dari N besar sigma Y sama dengan 0 sampai dengan M itu kombinasi Y dari N1 besar dikurang 1 dikali kombinasi M dikurang Y dari N besar dikurang N1. Nah, berdasarkan teorema 2.12 yang telah kita pelajari pada sebelumnya, yakni pembahasan mengenai binomial, di mana teorema ini bisa kita gunakan untuk membuktikan nilai harapannya. Jadi nilai harapan atau mu sama dengan Nx sama dengan N1 dibagi kombinasi N dari N besar dikali kombinasi M dari N besar dikurang 1, sehingga N1 besar dibagi kombinasi N kecil dari N besar dikali N N kecil kurang 1 dari N besar kurang 1. Nah, kita kan tadi telah kita misalkan kalau M itu N dikurang 1, sehingga N1 besar dibagi dengan N faktorial dibagi dengan N kecil faktorial dikali N besar dikurang N faktorial dikali N kurang 1 faktorial dibagi dengan N kecil kurang 1 faktorial dikali N besar dikurang N kecil faktorial, sehingga kita dapatkan bahwa N kecil dikali N1 besar dibagi N besar itu terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan variansinya, yaitu EX kuadrat sama dengan EX dikali X kurang 1 sama dengan sigma X, dimana X dikali X kurang 1 dikali peluang X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan N X dikali X kurang 1 dikali dengan definisi peluang X, sama seperti pembuktian nilai harapan sebelumnya.
Nah, sehingga N1 besar dikali N1 dikurang 1 dibagi kombinasi N kecil dari N besar itu sama sigma X sama dengan 2 sampai dengan N dikali N1 besar dikurang 2 faktorial dibagi dengan X kurang 2 faktorial dikali N1 kurang X faktorial dikali lagi dengan kombinasi N kecil kurang X dari N besar dikurang N1 besar sama dengan N1 besar dikali N1 kurang 1 dibagi kombinasi N kecil dari N besar sigma X sama dengan 2 sampai dengan N kombinasi dari X kurang 2 dari N1 besar dikurang 2 dikali dengan kombinasi N kurang X dari N besar dikurang N1 besar. Nah, sama juga seperti sebelumnya bahwa kombinasi X kurang 2 dari N1 besar kurang 2 ini merupakan bentuk penyederhanaan dari penjabaran kombinasi sebelumnya. Lalu kita misalkan lagi sama seperti pembuktian teorema untuk nilai harapannya, Y-nya kita misalkan sebagai X kurang 2 dan M-nya itu N kurang 2, dimana batas-batas untuk batas-batas Y untuk X sama dengan 2 adalah Y sama dengan 0 dan untuk X sama dengan N adalah Y sama dengan N kurang 2 atau sama dengan M. Sehingga X dikali X kurang 1 sama dengan N1 besar dikali N1 dikurang 1 dibagi dengan kombinasi N kecil dari N sigma Y sama dengan 0 sampai dengan M kombinasi Y dari N1 besar kurang 2 dikali dengan kombinasi M kurang Y dari N besar dikurang N1 besar sehingga sama dengan N1 dikali N1 dikurang 1 dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar dikali dengan kombinasi M dari N besar dikurang 2. Nah, kita jabarkan kombinasi sebelumnya itu jadi N1 dikali N1 kurang 1 dibagi dengan N faktorial dibagi N faktorial kecil dikali dengan N kurang N kecil faktorial dikali dengan kombinasi N kurang 2 dari N besar kurang 2 dimana M-nya itu kita misalkan tadi bahwa M sama dengan N kurang 2 sehingga N1 dikali N1 besar dikali N1 besar dikurang 1 dibagi dengan N faktorial dibagi dengan N faktorial kecil dikali N besar dikurang N faktorial dikali dengan N kurang 2 faktorial dibagi dengan N kecil kurang 2 faktorial dikali dengan N besar dikurang N faktorial sama dengan N1 dikali N1 kurang 1 dikali N kecil kurang 1 dikali N kecil dibagi dengan N besar dikali N besar kurang 1 sehingga variansi sebaran seragam varik X adalah EX kuadrat dikurang dengan E kali X pangkat 2 di luar kurung pangkat 2 nya itu sama dengan EX kali X kurang 1 ditambah EX dikurang EX pangkat 2. Tadi kan kita telah dapat hasil dari EX kali X kurang 1. Nah, kita langsung substitusi bahwa varian X sama dengan N1 dikali N1 kurang 1 dikali N kecil kurang 1 kali N kecil dibagi N besar kali N besar kurang 1 ditambah N kecil kali N besar 1 dibagi N besar dikurang N kecil kuadrat dikali N1 besar kuadrat dibagi dengan N besar kuadrat sama dengan N kecil kali N1 besar dibagi dengan N besar kuadrat dikali N kurang 1 dikali N besar dikali N besar kurang N dikurang N besar 1 dikali N besar dikurang N sama dengan N kecil kali N1 besar dikali N besar dikurang N kecil dikali N besar dikurang N besar 1
dibagi dengan n besar kuadrat dikali n kurang 1. Nah, sehingga kita dapat hasilnya n kecil dikali n1 besar dibagi n besar dikali 1 dikurang n1 besar dibagi n besar dikali n besar dikurang n kecil dibagi n besar dikurang 1 terbukti. Sehingga untuk teorema 8.2 ini telah terbukti nilai harapan dan variansinya. Baik, selanjutnya yaitu soal dan pembahasan distribusi geometris. Nah, untuk soal di sini kami memberikan dua contoh soal, dimana contoh soal pertama itu akan dibahas oleh saudari Miftahul Jannah. Dengan ini kami persilahkan. Nah, oke, lanjut ke soal dan pembahasan distribusi atau sebaran hipergeometris. Nah, adapun soalnya yaitu dari suatu kotak yang berisi 40 buah komponen, 3 diantaranya rusak. Jika diambil secara acak 5 buah komponen, tentukan A. Peluang sampel tersebut berisi 1 komponen yang rusak. B. Peluang sampel tersebut berisi 3 komponen yang rusak. Nah, adapun penyelesaiannya atau jawabannya yaitu diketahui n besarnya yaitu atau populasinya yaitu 40 dan n kecilnya atau sampelnya yaitu 5. N1 atau subpopulasi suksesnya sama dengan 3, N2 atau N kurang 1 atau subpopulasi gagalnya yaitu sama dengan 37. Nah, yang ditanyakan di sini pada bagian A yaitu peluang sampel tersebut berisi 1 komponen yang rusak, maka X-nya itu sama dengan 1. Jadi pada bagian A di sini yaitu X di mana X-nya sama dengan 1. Nah, pada bagian B di sini yaitu ditanyakan peluang sampel tersebut berisi 3 komponen yang rusak. Jadi PX di mana X-nya yaitu sama dengan 3. Nah, baik, adapun penyelesaiannya yaitu kita ketahui tadi bahwa pada rumus hipergeometris itu yaitu PX sama dengan kombinasi X dari N1 dikalikan kombinasi N kurang X dari N kurang N1 per kombinasi N kecil dari N besar. Nah, di sini kita substitusikan saja pada rumus, yaitu yang ditanyakan di sini pada bagian A yaitu PX-nya itu sama dengan 1. Maka kita tinggal masukkan saja yang diketahui tadi bahwa N1-nya itu sama dengan 3, X-nya sama dengan 1, N besarnya sama dengan 40, N1-nya sama dengan 3, N kecilnya sama dengan 5. Maka P1 sama dengan kombinasi 1 dari 3 dikalikan kombinasi 5 kurang 1 dari 40 kurang 3 per kombinasi 5 dari 40. Nah, menghasilkan kombinasi 1 dari 3 dikalikan kombinasi 4 dari 37 per kombinasi 5 dari 40. Nah, sama dengan kita ketahui bahwa dalam penjabaran kombinasi itu seperti ini, menghasilkan 3 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 2, dimana ambil 2 yaitu pada 3 kurang 1 menghasilkan 2 faktorial dikalikan 37 faktorial per 4 faktorial dikalikan 33. Nah, 33 ini dari 37 kurang 4 per
40 faktorial per 5 faktorial dikalikan 35. 35 ini dari 40 kurang 5 faktorial. Nah, sama dengan menghasilkan 3 dikali 2 faktorial per 1 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 37 kali 36 kali 35 kali 34 kali 33 faktorial per 4 faktorial dikalikan 33 faktorial per 40 dikali 39 kali 38 dikali 37 dikali 36 dikali 35 faktorial per 5 faktorial dikali 35 faktorial. Nah, dari penjabaran faktorial tersebut nantinya kita akan mendapatkan hasil yaitu 198.135 per 658.008, sehingga hasil akhir dari bagian A ini yaitu 0,3011. Nah, jadi peluang sampel tersebut berisi satu komponen yang rusak yaitu sebanyak 0,3011. Nah, untuk bagian B yaitu ditanyakan tadi bahwa berapa peluang sampel tersebut berisi 3 komponen yang rusak. Baik, di sini kita ketahui bahwa di mana X-nya di sini adalah 3 dan N1-nya itu adalah 3, N besarnya yaitu 40 dan N kecilnya di sini adalah 5. Jadi di sini kita tinggal memasukkan saja pada rumus tersebut yaitu 3 kombinasi 3 dari 3 kombinasi 5 kurang 3 dari 40 kurang 3 per kombinasi 5 dari 40 sama dengan kombinasi 1 dari 3 dikalikan kombinasi 2 dari 37 per kombinasi 5 dari 40, sehingga menghasilkan dalam penjabaran kombinasinya yaitu 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 37 faktorial per 2 faktorial dikali 35 faktorial per 40 faktorial per 5 faktorial dikalikan 35 faktorial. Nah, sama dengan dalam kita jabarkan lagi yaitu 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan 37 kali 36 dikali 35 faktorial per 2 faktorial dikalikan 35 faktorial per 40 dikali 39 dikali 38 dikali 37 dikali 36 dikali 35 faktorial per 5 faktorial dikali 35 faktorial, sehingga hasil dari penjabaran kombinasi ini nantinya akan menghasilkan 666 per 658.008, sehingga hasil akhir yang didapat yaitu 0,0010. Jadi peluang sampel tersebut berisi 3 komponen yang rusak yaitu sebanyak 0,0010. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu contoh 2, yakni sebuah populasi terdiri dari 10 kartu door prize. 4 diantaranya berhadiah. 3 buah kartu door prize diambil secara acak sebagai sampel. Peristiwa atau peubah acak X yang diperhatikan adalah banyaknya kartu berhadiah yang terambil di dalam sampel. Di sini kita disuruh menentukan 4 soal, yaitu yang pertama tentukan fungsi masa peluang yang sesuai dengan peristiwa ini.
Yang kedua, berapa peluang bahwa terdapat sebuah kartu door prize yang berhadiah di dalam sampel tersebut. Yang ketiga, berapa peluang untuk 2 buah kartu door prize yang berhadiah di dalam sampel tersebut. Dan yang terakhir, tentukan nilai harapan dan variansi peubah acak X. Oke, yang pertama, diketahui N besar atau populasinya itu sebanyak 10, N besar satunya atau kejadian yang sukses atau kartu yang berhadiah itu sebanyak 4, N besar 2 atau kejadian kartu yang tidak berhadiah atau kejadian yang gagal, atau N besar dikurang N1 besar sama dengan sebanyak 6, dan N kecil atau sampelnya itu sebanyak 3. Yang pertama, fungsi massa peluang yang sesuai dengan peubah acak X. Nah, tadi kan telah dijelaskan oleh Miftahul bahwa peluang atau peubah acak X ini memiliki definisi, yakni PX sama dengan kombinasi X dari N1 dikali kombinasi N kecil dikurang X dari N besar dikurang N1 atau N2 dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar. Jadi kita langsung substitusi, PX sama dengan kombinasi X dari 4 dikali kombinasi 3 kurang X dari 6 dibagi dengan kombinasi 3 dari 10. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu peluang mendapatkan satu kartu door prize yang berhadiah dalam sampel. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah satu kartu door prize-nya, yang berarti peluangnya peubah acak X-nya itu sama dengan 1. Jadi langsung juga kita substitusi menjadi kombinasi 1 dari 4 dikali kombinasi 3 kurang 1 dari 6 dibagi dengan kombinasi 3 dari 10 sama dengan kombinasi 1 dari 4 dikali dengan kombinasi 2 dari 6 dibagi dengan kombinasi 3 dari 10 sama dengan kita jabarkan menjadi 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 7 faktorial menghasilkan 4 faktorial dikali 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 7 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial menghasilkan 6 faktorial dikali 7 faktorial dibagi dengan 10 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 0,5. Selanjutnya itu peluang mendapatkan 2 kartu door prize yang berhadiah. Nah, di sini peubah acak X-nya sama dengan 2. Berarti P2 sama dengan kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 6 dibagi dengan kombinasi 3 dari 10. Sehingga 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan 6 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 5 faktorial dibagi lagi dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali 6 faktorial kali 3 faktorial dikali 7 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikali 2 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial dikali 5 faktorial menghasilkan 0,3. Nah, yang terakhir itu mencari nilai harapan dan variansi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa teorema yang rumus yang menghasilkan nilai harapan itu mu sama dengan n kecil dikali n satu besar dibagi dengan n besar atau populasinya. Sehingga 3 dikali 4 dibagi 10 sama dengan 12/10 atau sama dengan 1,2. Sedangkan untuk variansinya itu kita juga tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam rumusnya. Sehingga 3 dikali 4/10 dikali 1 dikurang 4/10 dikali lagi dengan 10 dikurang 3/10 kurang 1 sehingga 12/10 dikali 6/10 dikali 7/9 sama dengan 504/900 atau sama dengan 0,56. Baik, itu saja dari pembahasan
dari grup 1 mengenai distribusi hipergeometris. Dengan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.